Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. DPR RI mendorong APBN 2025 sebagai penopang keuangan negara harus dikelola secara tertib, efisien, efektif, transparan, serta bertanggung jawab demi rasa keadilan dan kepatutan. DPR RI mendorong APBN 2025 sebagai penopang keuangan negara harus dikelola secara tertib, efisien, efektif, transparan, serta bertanggung jawab demi rasa keadilan dan kepatutan. Anggota Badan Anggaran DPR RI Edi Wuryanto meminta penyusunan APBN di masa transisi dapat menjaga kesinambungan penyelenggaraan tugas pemerintah negara untuk masyarakat, setidaknya untuk pemenuhan triwulan pertama 2025. Edi menegaskan, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk menjaga kondisi perekonomian nasional agar tetap kondusif. Kebijakan fiskal seharusnya digunakan untuk memperkuat ekonomi makro, sehingga perekonomian nasional lebih kuat terhadap gejolak ekonomi global. Pemikiran bahwa APBN 2025 sebagai anak tangga pertama menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045 atau 20 tahun agenda pembangunan nasional ke depan adalah tidak tepat. Pemerintah saat ini telah mengklaim secara sepihak dalam menentukan agenda-agenda strategis menuju 2045. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal sepantasnya disusun dalam situasi transisi dan bukannya dengan mengklaim agenda pembangunan ke depan. Kerangka ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 disusun pada masa transisi dari pemerintahan saat ini untuk pemerintahan selanjutnya. Oleh karena itu, penyusunan perlu mencermati dinamika perekonomian terkini dan arah pembangunan ke depan. Mario dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI meyakini penghapusan kelas pada layanan BPJS menjadi kelas rawat inap standar akan memberikan dampak baik terhadap layanan kesehatan khususnya rawat inap. Dan menurutnya penghapusan kelas merupakan amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang akan berlaku paling lambat Juni 2025. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo meyakini penghapusan kelas pada layanan BPJS menjadi kelas rawat inap standar akan memberikan dampak baik terhadap layanan kesehatan khususnya rawat inap. Menurutnya penghapusan kelas merupakan amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang akan berlaku paling lambat Juni 2025. Rahmat menilai ada beberapa hal positif yang didapatkan masyarakat apabila sistem KRIS diberlakukan mulai dari pelayanan sampai fasilitas yang didapat bagi masyarakat yang mampu maupun yang kurang mampu. Ya, saya kira bahwa KRIS adalah amanah undang-undang ya, undang-undang AJSN ya, bahwa pelayanan kesehatan itu di rumah sakit itu adalah bersifat standar. Untuk itu saya kira apa yang didapatkan, saya kira ada dua hal. Yang pertama tentu manfaat dan pelayanannya akan semakin baik dibandingkan kelas 1, 2, 3. Dalam hal ini ada kelas 3 ya. Nah yang kedua adalah hal yang positif berikutnya adalah equal, artinya sama rasa, sehingga antara yang mampu dengan yang tidak mampu itu adalah memiliki hak yang sama, dokternya sama, fasilitas sama, termasuk juga perawatan di kedokteran juga sama. Nah yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pembiayaan. Saya kira itu hal yang wajar saya kira ya. Pertanyaan ini sama juga dengan pertanyaan seluruh masyarakat ya. Jangan sampai ketika nanti saya sudah kelas 3 terus menjadi kelas standar. Gimana pembiayaannya, bagaimana iurannya, ya masuk akal juga. Nah untuk itu saya kira masih kita tunggu kajian yang mendalam, kemudian keputusan kebijakan yang mendalam dari. Seperti diketahui, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 akan segera menghapus kelas 1, 2, dan 3 pada layanan BPJS menjadi kelas rawat inap standar atau KRIS. Panji dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Bersama dengan Parlemen Norwegia, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menegaskan komitmennya terhadap perdamaian global yang berkelanjutan, termasuk tragedi genosida yang terjadi di Gaza, Palestina hingga saat ini. Bersama dengan Parlemen Norwegia, BKSAP DPR RI menegaskan komitmennya terhadap perdamaian global yang berkelanjutan, termasuk tragedi genosida yang terjadi di Gaza, Palestina hingga saat ini.
Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengapresiasi atas upaya kuat pemerintah Norwegia untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah serta pengakuan terhadap negara Palestina. Ia menyebut pengakuan Norwegia terhadap negara Palestina yang akan diberlakukan hari ini 28 Mei 2024 memberikan harapan baru bagi masyarakat Palestina bahwa masih ada masyarakat di wilayah barat yang terus peduli terhadap perjuangan mereka. Untuk Indonesia, Ibu Ruth Kruger, dan kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas sikap dari Norwegia baru-baru ini terkait pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka yang akan diumumkan pada hari ini. Dan kami melihat bahwa ini adalah satu langkah yang sangat penting karena Norwegia adalah bagian dari negara barat yang selama ini cukup aktif dalam engagement-nya untuk perdamaian. Kita tahu bahwa Nobel Perdamaian pusatnya adalah di Norwegia. Ada juga Museum Perdamaian di Norwegia. Lebih lanjut dalam mendukung multilateralisme, Fadli menantikan keterlibatan aktif Norwegia bersama Indonesia dalam kemerdekaan Palestina sehingga membuahkan hasil dengan menjunjung hukum internasional, hak asasi manusia internasional, dan hukum kemanusiaan. Rifki dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Terbitnya Permendikbud nomor 2 tahun 2024 tentang standar-standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri menciptakan polemik khususnya bagi mahasiswa. Kenaikan biaya kuliah tunggal, uang kuliah tunggal, dan iuran pengembangan institusi melambung tinggi sehingga mempersulit mahasiswa baru melanjutkan kuliah di PTPN. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT menjadi perhatian khusus Komisi 10 DPR RI. Sebab pendidikan tinggi bukanlah kebutuhan tersier. Bahkan Komisi 10 DPR RI juga telah membentuk panja biaya pendidikan dan ruang aspirasi bagi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Saksikan liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kita resahkan UKT di Unsut ini naik melambung sangat jauh tinggi, naik bisa 300-500%. Contohlah di fakultas saya sendiri, saya dari Fakultas Peternakan, itu yang sebelumnya Rp2.500.000, sekarang naik menjadi 14 juta. Hampir 50-an calon mahasiswa baru menyampaikan bahwa tidak bisa lanjut sebagai mahasiswa baru dikarenakan UKT yang tersistem itu tidak sesuai dengan ekonomi mereka karena gelombangnya sampai 12 dibuka oleh kampus itu sendiri. Terbitnya Permendikbud nomor 2 tahun 2024 tentang standar-standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri menciptakan polemik khususnya bagi mahasiswa. Kenaikan biaya kuliah tunggal atau BKT, uang kuliah tunggal atau UKT, dan iuran pengembangan institusi atau IP melambung tinggi sehingga mempersulit mahasiswa baru melanjutkan kuliah di PTN.
Kondisi itu tentu menjadi perhatian Komisi 10 DPR RI, karena pendidikan tinggi bukanlah kebutuhan tersier. Bahkan, Komisi 10 DPR RI membentuk panja biaya pendidikan. Ruang aspirasi juga dibuka bagi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Anggota Komisi 10 DPR RI mengkritik keras kesalahan pihak rektorat menafsirkan atau memaknai Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 dalam menetapkan jenjang atau golongan UKT. Hal tersebut bukan hanya memunculkan polemik di publik, namun tidak sedikit mahasiswa baru batal kuliah karena tidak sanggup membayar UKT. Sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi Kemendikbudristek pada PTN terkait Permendikbudristek tersebut juga dipertanyakan. Belum lagi ada mahasiswa yang dilaporkan pihak PTN ke kepolisian ataupun diancam tidak bisa lagi mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah karena memprotes masalah UKT tahun ajaran baru. Rektorat PTN seharusnya mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk mencari pendanaan bukan bergantung hanya pada UKT, BKT, maupun IP. Calon mahasiswa baru dengan gaji orang tua 2 juta itu dikenakan UKT 8 yang angkanya 8,7. Dan mereka beranggapan bahwa ketika permen ini belum ada, UKT hanya sampai golongan 6. Tapi setelah adanya Permendikbud, UKT dibuka dengan golongan 12. Artinya ini kan penerjemahan dari pihak rektorat terhadap kebijakan yang baru. Inilah kualitasnya maksud saya. Kita harus sama-sama menyadari inilah kualitas dari rektorat dalam menerjemahkan permen. Yang korbannya adalah adik-adik mahasiswa, bahkan di tempat ini mereka dilaporkan ke polisi. Meskipun kemudian dicabut lagi, inilah yang harus kita sadari sama-sama. Komisi 10 DPR RI juga meminta Kemendikbudristek mensupervisi seluruh rektorat PTN untuk memfasilitasi dan merespon orang tua mahasiswa mengajukan peninjauan ulang UKT, BKT, dan IP tanpa adanya ancaman sehingga mahasiswa tetap bisa melanjutkan kuliah. Komisi 10 DPR RI juga sepakat mendesak Mendikbudristek mencabut dan meninjau ulang Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 dengan berorientasi pada kondisi ekonomi keluarga mahasiswa dan akses pendidikan yang terjangkau. Pada forum yang baik ini saya menghimbau dan kita semua menghimbau kepada semua orang tua siswa dan mahasiswa yang sudah masuk dan sudah diterima oleh kampusnya masing-masing untuk tidak segan-segan datang mengklarifikasi, karena saya meyakini ada persoalan kategorisasi yang tidak pas yang ditetapkan oleh pihak kampus dengan status ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Disitulah pangkal persoalannya. Dalam kesempatan ini, Mendikbudristek menyampaikan prinsip dasar UKT harus selalu mengedepankan keadilan dan inklusivitas sehingga UKT diterapkan berjenjang. Sayangnya, implementasinya masih harus diperbaiki. Untuk itu, pihaknya akan mengevaluasi masalah kenaikan UKT di sejumlah PTN sebelum mengevaluasi Permendikbudristek. Dan tentunya sebelum kami mengevaluasi permennya sendiri, kami akan turun ke lapangan untuk memastikan implementasinya dulu. Di mana ini bisa salah interpretasi, di mana ini mungkin digunakan untuk agenda-agenda yang lainnya, dan itu harus kita pastikan bahwa perlindungan afirmasi kepada mahasiswa dan perlindungan sosial untuk memenuhi hak mereka untuk mendapatkan pendidikan tinggi itu adalah yang pertama harus kita lindungi. Badan Legislasi DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR RI. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17 pemirsa, salah satu pasal yang diubah pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yakni perubahan di pasal 15, kemudian penghapusan di pasal 10, serta ada beberapa penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dalam ketentuan penutup. Lantas seperti apa detail dari perubahan undang-undang tersebut? Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa saat ini pemerintah berencana untuk menambah jumlah kementerian dari 34 kementerian menjadi 40. Namun untuk mengakomodir hal itu perlu dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Nah saat ini Badan Legislasi tengah membahas revisi undang-undang tersebut dan ada sejumlah pasal yang mengalami perubahan seperti di dalam pasal 10 dan juga pasal 15 dan juga ketentuan lain di dalam penutup revisi undang-undang tersebut. Nah, untuk berbicara lebih lanjut tentang detail dari undang-undang tersebut, saya sudah bersama dengan anggota Badan Legislasi DPR RI, Bapak Supriyansa dari fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Sulawesi Selatan II. Baik, Bapak, terkait dengan revisi undang-undang Kementerian Negara ini, saya kira apa yang menjadi poin penting dari Balek terkait dengan arah perubahan yang akan diambil dalam revisi undang-undang tersebut? Ya, pada prinsipnya bahwa revisi ini dilakukan itu berdasarkan muatan setelah ada putusan MK. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini dilakukan revisi maka ini dilakukan di Balek dan tentu setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh fraksi yang ada di dalam. Nah, setelah kita mencermati semuanya, maka semua fraksi menyatakan setuju untuk dilakukan itu. Nah, selanjutnya bahwa ada perubahan-perubahan pasal yang dimaksud ini, maka saya kira karena ini menyangkut masalah apa yang dibutuhkan Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan, jika ada yang dibutuhkan misalnya penambahan daripada apa yang dimaksud dalam pasal yang telah diubah di dalam ini, kalau itu menjadi kebutuhan demi kepentingan bangsa dan tanah air, kepentingan rakyat, maka tentu kita memberikan persetujuan untuk itu. Tidak ada masalah, sepanjang itu untuk kepentingan negara, itu untuk kepentingan bangsa, itu untuk kepentingan rakyat, maka tentu kita sebagai wakil rakyat harus membukakan pintu konstitusinya itu, pintu aturannya itu. Nah, pintu aturan itu adalah merupakan perubahan di dalam undang-undang yang ada. Nah, di dalam perubahan undang-undang ini yang akan menjadi payung hukumnya. Payung hukumnya inilah yang dipakai oleh pemerintah nanti di dalam mengarungi pemerintahan yang akan datang. Nah, saya kira kita mohon doanya saja bahwa sementara di dalam ini pandangan mini fraksi yang ada di DPR ini menyampaikan pendapatnya, tentu terutama kami dari Golkar sangat menyetujui itu. Baik Pak, berkaitan dengan ini tentu kita tahu bahwa program jangka menengah pemerintah ke depan kan lebih banyak program-program populis Pak. Nah, terkait dengan penambahan kementerian ini apakah itu hal yang cukup wajar berkaitan dengan rencana program pemerintah ke depan? Saya kira tidak ada masalah. Jadi kalau ada penambahan, katakanlah begini, ada penambahan kementerian di bidang makan siang gratis terkait dengan apapun namanya, kalau memang ini secara spesifik dan ini merupakan pekerjaan yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung, maka dibutuhkan misalnya kementerian khusus yang menangani itu, ya kenapa tidak? Kita berikan.
Kenapa kita berikan ini? Karena kita menganggap bahwa yang melaksanakan pemerintahan ini adalah Bapak Presiden, sementara Bapak Presiden juga adalah puncak tertinggi kekuasaan pemerintahan yang dimilikinya. Nah, olehnya itu, kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden ini dibarengi dengan payung hukum yang ada, maka itulah saya rasa semakin kuat dalam rangka menghadirkan sebuah undang-undang untuk dijadikan sebagai pedoman dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. Jadi penambahan kementerian ini saya rasa tidak menjadi masalah bagi kami di DPR jika itu dilaksanakan oleh Pak Presiden terpilih nanti. Pak, terakhir berkaitan dengan alokasi anggaran yang dikucurkan bagi kementerian baru, apakah itu dibahas di dalam revisi ini, Pak? Kita berharap bahwa segala kebutuhannya nanti tentu akan diamanahkan kepada APBN kita. APBN kita dipakai untuk ke sana. Dan bagaimana caranya lebih lanjut secara teknis, saya kira Bapak Presiden lebih paham dengan Bapak Wakil Presiden bersama dengan seluruh kementerian-kementerian yang ada, kementerian terkait untuk memikirkan itu untuk penganggaran makan siang gratis itu. Saya kira apapun namanya nanti kementerian itu, maka itu kita support, itu kita dukung, itu kita berikan payung hukumnya supaya pemerintah ini berjalan secara baik. Baik pemirsa, demikian wawancara saya dengan anggota Balik DPR RI, Bapak Supriyansa dari fraksi Partai Golkar, Dapil Sulsel 2. Dan tadi disebutkan bahwa Balik memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk melakukan penambahan jumlah kementerian sesuai dengan rencana program selama 5 tahun mendatang. Dan ini merupakan satu dukungan kepada DPR, kepada pemerintah supaya apapun yang direncanakan itu bisa dimanfaatkan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Dan saya kira demikian yang dapat saya laporkan. Kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari jumlah anggota Dewan bersama rekan kami Diva Rizka.
Halo, selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Diva Rizka dalam segmen Media Nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online nasional hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online nasional yaitu urgensi lembaga independen mendukung fungsi anggaran parlemen. Mirsa, silakan Anda simak di layar kaca Anda. Di sini beberapa media online menyebutkan bahwa Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Muhyiddin Muhammad Said, memimpin kunjungan kerja Banggar ke Congressional Budget Office di Washington DC, Amerika Serikat. Pertemuan ini didampingi oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan yaitu Astera Primanto Bakti dan juga Bank Indonesia selaku mitra kerja Banggar serta KBRI di Washington DC. CBO memiliki peran sangat penting dalam membantu Kongres AS membuat kebijakan penganggaran yang akurat. Hal ini selayaknya diadopsi oleh parlemen di Indonesia sehingga fungsi anggaran parlemen Indonesia khususnya di Banggar berperan sebagai pemegang amanah rakyat yaitu dapat membuat kebijakan yang akurat. Fungsi anggaran yang berprioritas pada kesejahteraan rakyat menunjukkan keberpihakan DPR RI terhadap rakyat di mana parlemen turut menyusun anggaran pendapatan dan juga belanja negara. Baik mirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online nasional, yaitu berita mengenai Sekjen DPR RI menerima Digital Government Award dari Presiden Republik Indonesia dalam SPBE Summit 2024. Mirsa, Anda bisa menyaksikan di layar kaca Anda. Di sini beberapa media online menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI menerima penghargaan Digital Government Award dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE Summit 2024 sebagai penerapan SPBE terbaik kategori lembaga pemerintahan. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara. Penghargaan ini menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI itu sudah pada jalur yang benar dan kedepannya harus lebih baik lagi. Terkait dengan akses publik, saat ini Sekjen DPR RI tengah melakukan redesign terhadap pengelolaan situsnya. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen dari Sekjen DPR RI dalam meningkatkan pelayanan informasi, terutama bagi masyarakat untuk dapat mengakses produk-produk hukum seperti perundang-undangan dan kinerja DPR RI lainnya dalam menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, maupun fungsi diplomasi parlemen. Baik mirsa, itu tadi headline di media online nasional hari ini yang membahas terkait dengan urgensi lembaga independen dalam mendukung fungsi anggaran parlemen dan juga berita mengenai Sekjen DPR RI yang menerima Digital Government Award dari Presiden Republik Indonesia dalam SPBE Summit 2024. Sekian dari saya Diva Rizka, kembali ke rekan Vincent. Ya, terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.